Akhirnya Erik ten Hag dipecat. Selamat untuk kita semua yang dari kemarin-kemarin, dari beberapa minggu, bahkan dari awal musim sudah skeptis, sudah pesimis dengan gaya permainan Erik ten Hag, dengan hasil yang sudah diraih bersama Erik ten Hag. Untuk saat ini resmi dipecat. Beritanya bagus untuk kita semua ya. Akhirnya mungkin teman-teman semua yang sudah lelah dengan situasi saat ini, udah capek melihat gaya permainan dari Manchester United yang tak kunjung membaik. Ya, akhirnya lur setelah sekian lama dipecat juga ya Pak Ten Hag ini. Sepertinya manajemen butuh waktu lebih lama untuk melihat bahwa ya kayaknya memang Erik ten Hag bukan pelatih yang cocok bagi Manchester United untuk saat ini. Mengingat di musim ini terutama secara performa sangat tidak bagus. Dari 8 pertandingan terakhir hanya meraih 1 kali kemenangan. Meskipun tidak banyak kekalahannya, tapi dari 8 pertandingan hanya 1 kali kemenangan menurutku hasil yang nggak cukup untuk klub sebesar Manchester United. Ya meskipun Erik ten Hag ini sejak awal dia menjabat sebagai pelatih sempat memberikan harapan bagi kita semua di awal musim bisa finish di peringkat 3 dan memberikan 1 trofi Carabao Cup setelah sekitar 6 tahun Manchester United tidak meraih trofi apapun. Wah, waktu itu memang ya kayaknya ini pelatih yang cocok bagi Manchester United. Lalu di musim kedua secara performa justru mulai menurun. Bahkan di akhir musim Manchester United finish di peringkat 8 di bawah Chelsea bahkan waktu itu. Tapi Erik ten Hag mendapatkan lagi kesempatannya karena Manchester United berhasil mengalahkan Manchester City di kompetisi final FA Cup dan meraih trofi kedua bagi Erik ten Hag. Itu yang menjadi pertimbangan utama bagi manajemen untuk memutuskan Erik ten Hag atau mempertahankan Erik ten Hag. Tapi nyatanya di musim ketiganya saat ini ya justru semakin terjerumus ke dalam jurang. Dan kita semua tentu bahkan dari awal musim ya, dari awal musim beberapa pertandingan di Premier League itu sudah mulai menunjukkan penurunan secara performa. Para pemain tidak bisa memaksimalkan kualitasnya di setiap pertandingan. Bahkan ini ya, kalau teman-teman ngikutin My Do United, review bagus itu hanya sekian persen. Semuanya ya ampun marah-marah. Kadang aku sendiri tuh gak seneng marah-marah itu loh. Maksudku kita nonton bola pengennya ya terhibur. Kita habis nonton bola puas, terhibur, ada refreshing lah tipis-tipis gitu karena melihat pertandingan Manchester United dan harusnya memang harapannya meraih kemenangan gitu loh. Tapi kan untuk musim ini sangat sulit untuk meraih kemenangan. Dari 8 pertandingan hanya 1 kemenangan. Ini kan sangat buruk menurutku secara hasil pertandingan, secara tren selama 8 pertandingan ini. Oleh karena itu akhirnya Manchester United secara resmi memecat Erik ten Hag setelah pertandingan melawan West Ham kemarin. Ya kita sempat review juga secara performa lagi turun, tapi bahkan Manchester United tidak bisa meraih kemenangan. Terlepas keputusan yang kontroversi dari wasit, tapi menurutku itu bukan alasan utama mengapa Manchester United tidak bisa meraih kemenangan di pertandingan kemarin. Dan atas dasar itu sepertinya manajemen sudah benar-benar sudah benar-benar yakin bahwa Erik ten Hag ini sudah tidak layak menjadi pelatih di Manchester United. Dan untuk saat ini Ruud van Nistelrooy yang akan menjadi pengganti untuk sementara waktu sambil Manchester United mencari pelatih baru yang benar-benar layak memegang dan menghandle Manchester United. Ini akan menjadi masa transisi yang cukup sulit juga sebetulnya bagi Manchester United. Sebenarnya aku rada gak enak awak lur, tapi demi berita hebohnya pemecatan Erik ten Hag iki kudu nge video dhewe iki lur. Iki sebuah perayaan. Aku ngerti. Dulur-dulur sing lagi mau mangkel sing aduh ben pertandingan itu sampai gak kuat dalam MU gak tahu menang itu. Jadi berita ini harus kita gaungkan secara bersama-sama ya.
Untuk saat ini kan Ruud van Nistelrooy yang akan menjadi pengganti Erik ten Hag untuk sementara waktu, sambil pihak manajemen juga mencari pelatih yang baru, yang pas, yang cocok dan sesuai dengan filosofi Manchester United. Tentu ini bukan perkara yang mudah, apalagi ini masih masa transisi ya. Tentu masa transisi ini menurutku akan menjadi hal yang sulit juga di dalam internal manajemen Manchester United. Karena apa? Karena ya yang pertama, para pemain tentu nanti akan menyesuaikan dengan gaya kepelatihan pelatih yang baru. Kalau misalkan pelatih utama ini sudah didatangkan, kalau untuk Ruud van Nistelrooy sepertinya nggak perlu ada adaptasi karena memang sudah menjadi staf kepelatihan di musim ini gitu loh. Terus yang kedua, pelatih tentu memiliki filosofi tersendiri, memiliki pemain-pemain yang menurutnya cocok dengan skema sang pelatih. Tentu nanti akan ada perombakan. Sedikit banyak tentu itu pasti akan terjadi. Entah pemain mana yang akan dibuang, entah pemain mana yang akan didatangkan. Memang kalau kita lihat dari era kepelatihan Erik ten Hag, ini sangat banyak pemain yang didatangkan yang sesuai dengan keinginannya, sesuai yang sudah pernah bekerja sama dengannya, bahkan menghabiskan sekitar 600 juta euro selama dia menjadi pelatih di Manchester United, tapi masih minim hasil, masih tidak bisa menunjukkan progres yang signifikan di setiap pertandingan. Maka dari itu memang ya cukup sulit ya. Sekarang kalau kita lihat potensi-potensi pelatih mana yang kemungkinan akan menjadi pelatih baru di Manchester United, ya ini ada beberapa berita baru ya menurutku. Saat Erik ten Hag dipecat ini, memang masih belum bisa dipastikan juga. Namun yang pertama ini melansir dari Sky Sport. Di sini dikatakan selama pembicaraan dengan Manchester United, Xavi Hernandez telah meminta bantuan mantan pemain United yang terkenal di klub tersebut. Namun untuk saat ini namanya masih belum dikonfirmasi. Ya memang akhir-akhir ini sudah sempat gencar juga Xavi Hernandez dikaitkan dengan Manchester United, dan di beberapa hari kemarin itu cukup kuat ya rumor yang dikaitkan antara Xavi Hernandez dan Manchester United. Tapi menurutku dengan situasi seperti ini, Manchester United jangan terburu-buru untuk mencari pelatih yang baru. Kalau misalkan Ruud van Nistelrooy ini bisa menjaga situasi ruang ganti, bisa meningkatkan performa para pemain, ya untuk sementara RVN aja, karena RVN di klub sebelumnya di PSV pun ya tampil cukup bagus, cukup meyakinkan, bisa meraih trofi juga gitu. Tapi yang menjadi pembeda dengan Erik ten Hag adalah RVN ini kan salah satu legend Manchester United. Dia sangat tahu internal Manchester United ini seperti apa. Dia sangat tahu filosofi Manchester United ini seperti apa, dan harusnya dia lebih bisa menghandle ruang ganti itu. Nah, lalu untuk pelatih terbaru seperti Xavi Hernandez yang kencang dirumorkan akhir-akhir ini, kayaknya manajemen juga harus lebih bijak lagi, lebih cerdas dalam mengambil keputusan, jangan gegabah. Karena apa? Karena meskipun Xavi di Barcelona juga bisa meraih trofi, tapi kembali lagi ya, tekanan ketika menjadi pelatih di Manchester United itu pasti sangat besar. Siapapun pelatihnya, kalau misalkan sebelumnya pernah meraih trofi, berprestasi ini itu, akan sangat berbeda ketika berada di Manchester United. Bahkan Jose Mourinho pun menganggap ketika dia menjadi pelatih di Manchester United itu adalah salah satu karir terbaiknya gitu. Karena di tengah internal manajemen yang sangat bobrok waktu itu, dia masih bisa tampil bagus, masih bisa memberikan trofi, bahkan trofi Europa League ya waktu itu, dan finish di peringkat 2 kalau nggak salah. Tentu akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi pelatih baru Manchester United nanti untuk kedepannya. Nah, selain Xavi Hernandez, ada berita lain yang mengatakan bahwa Manchester United akan mencoba peruntungan mereka dan mendekati Julian Nagelsmann sebagai pelatih baru di Manchester United. Menurutku kalau Julian Nagelsmann ini memang pelatih yang oke ya, dan dia tertarik juga datang ke Manchester United sebagai pelatih. Namun dia saat ini memiliki tanggung jawab sebagai pelatih di timnas Jerman.
dan juga melakukan persiapan untuk kompetisi Piala Dunia tahun 2026 gitu loh. Beda lagi kalau setelah Piala Dunia itu nanti pembicaranya tentu akan berbeda. Tapi untuk saat ini kemungkinannya pasti sangat kecil. Jadi mau nggak mau Manchester United juga harus mempersiapkan pengganti Erik ten Hag. Karena Ruud van Nistelrooy ya kembali lagi ya ini adalah pelatih sementara karena pelatih kepala pengganti Erik ten Hag masih belum ada. Ini akan menjadi gonjang-ganjing ya berita pemecatan Erik ten Hag ini untuk beberapa hari ke depan. Karena apa? Karena setengah musim belum berjalan. Bahkan di setiap minggu secara jadwal pertandingan Manchester United juga cukup padat. Di tengah berita terbaru pemecatan Erik ten Hag, di beberapa hari ke depan Manchester United masih harus melawan Leicester City di kompetisi Carabao Cup. Jadi meskipun ada berita yang cukup menggemparkan ini, tapi Manchester United juga harus tetap fokus ya dalam menjalani setiap pertandingan. Maka dari itu memang untuk sementara ini RVN yang ditunjuk sebagai pelatih pengganti sementara untuk Erik ten Hag. Nah, kalau misalkan dari teman-teman sendiri dengan berita pemecatan Erik ten Hag sudah cukup puas dengan kinerja Ineos setelah sekian lama kita menantikan ETH out, akhirnya baru terrealisasi hari ini. Ya oke lah, nggak apa-apa kalau misalkan memang sudah tidak layak ya mau nggak mau memang harus dipecat. Tapi kita juga harus memikirkan siapa pengganti yang layak, yang cocok bagi Manchester United untuk kedepannya. Nah kira-kira kalau dari teman-teman sendiri siapa pelatih baru yang cocok untuk menangani Manchester United? Bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusi santai seperti biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.